Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang inverse fungsi. Apa sih inverse fungsi itu? Kata inverse sendiri, biasanya kita kenal artinya adalah kebalikan. Nah, kalau inverse fungsi, berarti fungsi kebalikan. Maksudnya bagaimana? Fungsinya kita balik. Iya, betul. Bisa kita lihat ilustrasinya dalam diagram panah berikut. Fungsi f di sini menunjukkan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika domain pada himpunan A kita sebut X, maka hasilnya pada himpunan B adalah fx. Maka kebalikan dari fungsi f ini adalah, kalau tadi panahnya dari A ke B, sekarang tinggal kita balik dari B ke A. Ini adalah inverse dari fungsi f. Simbolnya seperti pangkat -1. Nah, sekarang supaya lebih jelas, kita lihat lagi contohnya masih menggunakan diagram panah, tapi sudah ada anggota-anggota himpunan yang kita pasangkan. Ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian fungsi F memetakan himpunan A ke B. Lalu kalau kita buat inverse-nya, maka kita balik. B yang jadi domain dan A yang akan jadi kodomain. Kalau kita balik, domainnya jadi B, kemudian A yang jadi kodomain, maka fungsinya bukan F lagi, tetapi sudah menjadi F inverse. Karena sudah bertukar tempat domain dan kodomainnya. Lalu kita pasangkan seperti dari fungsi F, tapi sekarang kita melihatnya terbalik. Kalau kita lihat, A pada himpunan B itu tidak punya pasangan, berarti tidak bisa kita pasangkan dengan anggota himpunan A. Kemudian kalau kita lihat B pada himpunan B ternyata punya dua pasangan, yaitu 1 dan 3. Maka di sini kita pasangkan B ke 1 dan B ke 3. Lalu untuk C, dia juga tidak punya pasangan. Dan terakhir untuk D, dia berpasangan dengan 2. Sekarang kita perhatikan lagi. Pada fungsi F, domainnya itu adalah 1, 2, dan 3 pada himpunan A. Sedangkan kodomainnya adalah himpunan B, yaitu A, B, C, dan D. Nah, kalau kita lihat inverse-nya, A yang tadinya menjadi kodomain, yaitu 1, 2, dan 3, sekarang menjadi kodomain. Dan yang menjadi domainnya adalah himpunan B, yaitu A, B, C, dan D. Jadi, bisa kita simpulkan dari diagram panah ini, bahwa dalam fungsi yang telah di-inverse, posisi domain dan kodomainnya bertukar. Kemudian, kalau kita mengingat lagi tentang definisi fungsi, sebuah fungsi itu kan memiliki syarat, yaitu domainnya hanya punya satu pasangan dan semua harus berpasangan untuk domainnya. Maka, jika kita melihat kembali fungsi f di atas, domainnya yaitu 1, 2, dan 3, semua memiliki pasangan tepat 1. Sehingga f di sini kita sebut fungsi. Sementara pada fungsi f yang telah di-inverse, domainnya yaitu A, B, C, D, kita lihat ada domain yang tidak punya pasangan, yaitu A dan C, sedangkan B punya pasangan tapi 2. Padahal syaratnya hanya boleh punya 1 pasangannya. Sehingga inverse dari fungsi f adalah relasi atau bukan fungsi. Jadi poin yang kedua tentang inverse adalah inverse dari suatu fungsi belum tentu hasilnya juga berupa fungsi. Bisa saja dia berupa relasi atau bukan fungsi. Seperti contoh yang ada di atas tadi. Kenapa? Karena fungsi punya syarat, yaitu domain punya tepat 1 pasangan. Lalu, apakah ada fungsi yang kalau di-inverse, hasilnya juga berupa fungsi? Nah, kita lihat contoh yang satu ini. Pada diagram panah ada fungsi G, kemudian kita buat inverse-nya, yaitu G inverse. K berpasangan dengan 1, L berpasangan dengan 2, M berpasangan dengan 3. Pada fungsi G, semua domainnya yaitu 1, 2, dan 3 punya pasangan tepat 1 pada kodomain.
Sedangkan inverse fungsinya, lihat domainnya yaitu KLM, ternyata juga punya pasangan tepat 1 pada kodomain 1, 2, dan 3. Sehingga kita lihat inverse-nya di sini ternyata juga berupa fungsi. Karena memenuhi syarat yaitu semua domain punya tepat 1 pasangan. Jadi domainnya tidak ada sisa dan tidak ada yang double pasangannya. Fungsi yang seperti ini, yang inverse-nya ternyata juga memenuhi syarat fungsi, adalah fungsi bijektif atau fungsi satu-satu. Atau biasa dikenal juga dengan fungsi korespondensi satu-satu. Kalau dilihat ciri-cirinya, jumlah domain dan kodomainnya sama, dan semua berpasangan tepat 1. Jadi pasangannya tepat 1 dan pasangannya berbeda-beda, seperti pada fungsi G di sini. Sehingga kalau kita balik atau kita cari inverse-nya, semua domainnya tetap berpasangan 1 pada kodomain dan pasangannya juga berbeda, tidak ada yang double. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan nilai fungsi dan nilai inverse fungsi. Di sini sudah ada diagram panah fungsi f memetakan dari A ke B. Pertama kita mau mencari nilai dari F1. F1 berarti kita mencari pasangan 1. 1 itu adalah domain, jadi lihat pada himpunan A. 1 berpasangan dengan 2 pada himpunan B. Jadi nilai dari F1 sama dengan 2. Kemudian F4. Maka lihat 4 itu sebagai domain, yaitu pada himpunan A, dan 4 berpasangan dengan 8. Jadi F4 sama dengan 8. Kemudian F inverse 4. Kalau fungsi F kita cari inverse-nya, maka yang akan jadi domain adalah himpunan B. Jadi bertukar tempat. Maka 4 yang dimaksud di sini adalah 4 sebagai domain pada inverse. Jadi kita lihat 4 pada himpunan B. 4 pada himpunan B berpasangan dengan 2 pada himpunan A. Maka F inverse 4 sama dengan 2. Jadi kalau nilai fungsi inverse seperti ini, kita lihatnya dibalik. B yang jadi domain. Lalu kita coba lagi lihat nilai untuk F inverse 6. Maka 6 sebagai domain, berarti lihatnya di himpunan B, jangan di himpunan A, karena ini fungsi inverse-nya, kita harus lihatnya terbalik. 6 ini berpasangan dengan 3, maka nilai dari F inverse 6 adalah 3. Satu lagi kita mau lihat nilai dari F3. Ini bukan inverse, jadi kita lihat 3-nya pada himpunan A, 3 berpasangan dengan 6, jadi F3 sama dengan 6. Sekarang perhatikan dua nilai fungsi yang kita kerjakan terakhir tadi. Pada F3 sama dengan 6, 3 adalah domain untuk fungsi F, dan 6 adalah range-nya atau hasilnya. Kemudian pada fungsi inverse-nya, 6 yang tadinya range, sekarang jadi domain. Kemudian 3 yang tadinya jadi domain, menjadi range atau nilai fungsi untuk inverse-nya. Jadi seperti diagram panah yang pertama tadi, terlihat bahwa posisi domain dan range di sini bertukar. Maka nanti untuk memudahkan mencari nilai inverse fungsi atau nilai fungsi yang berhubungan dengan inverse, kita bisa pakai konsep ini. Atau bisa ditulis menjadi, jika fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Pada fungsi f, x-nya menjadi domain, tapi kalau pada f inverse, x menjadi hasil. Sedangkan y pada fungsi f adalah hasil, tetapi pada fungsi inverse dia sebagai domain. Konsep ini penting untuk diingat, supaya nanti memudahkan kita untuk menentukan perhitungan nilai inverse fungsi atau soal-soal jenis inverse lainnya. Itu tadi adalah sekilas gambaran tentang konsep dari inverse fungsi. Jadi kedepannya dalam mengerjakan soal latihan tentang inverse, ingat-ingat konsep ini. Inverse berarti kebalikan, posisi domain dan kodomainnya bertukar tempat,
Kemudian inverse dari fungsi belum tentu juga fungsi, hanya fungsi bijektif yang inverse-nya juga pasti fungsi. Karena ingat, fungsi itu punya syarat, yaitu domain punya tepat satu pasangan saja. Dan terakhir, untuk mencari nilai dari inverse fungsi, bisa gunakan konsep ini. Fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Domain dan range-nya bertukar tempat. Untuk latihan-latihan soal mengenai materi inverse fungsi akan dijelaskan pada video bagian berikutnya. Selamat belajar ya!